taruhnya di server. Servernya punya siapa? Oh, di Indonesia ada, oh di Amerika ada, dan seterusnya. Makanya kemarin kalau saya ke anak-anak dalam bermedia, belum tahu ya, belum tahu. Tapi ada, ternyata saya buka kemarin, belum ada loh ya gitu ya. Sudah berhasil? Berhasil. Ada yang betul semua? Ya. Luar biasa, keren ya, betul semua. Iya. Tadi takutnya salah-salah itu ya, kakinya berapa? Kakinya Itu kelihatan sederhana. Bapak Ibu berpikir komputasional 4 itu pasti muncul terus. Ya, pola dan lain-lain. Ini aplikasi foto. Nah, ini yang sekarang lagi booming ini. Apa ya? Silakan, Pak. Kecerdasan artifisial itu Setelah menggunakan ini, intinya setelah menggunakan melalui disebut mesin ini, kecerdasan artifisial itu memang harus ada hal atau materi yang memang sudah mereka rekam di sistemnya, dan itu memang sudah ditanamkan supaya bisa mengenal apa yang diminta oleh para user atau pengguna dari sistem tersebut. Jika kita memang mengharapkan benda yang kita minta adalah contohnya misalnya meja, maka sistem tersebut atau mesin tersebut, otak tersebut memang harus tahu apa itu meja dulu, seperti apa bentuknya, tampaknya seperti apa. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok satu lah ya, ini ya, satu. Silakan yang sebelah, kasih sebelah. Setelah menggunakan mesin ini, apa yang itu Bu bisa disampaikan? Apakah nggak tahu Pak ini macet semua misalnya gitu? Nggak apa-apa, silakan Ibu. Saya perhatikan sepertinya cara kita menampakkan atau ketika kita merekam gambar wajah dari berbagai sisi supaya identitas benda yang diinginkan itu jelas. Gimana ya kira-kira supaya dapat merekam identitas yang kita tunjukkan ketika gimana ya? Kira-kira gini loh Pak. Tadi kita kan mau menginginkan wajah kita. Jadi kita tunjukkan dari beberapa sisi untuk menunjukkan keaslian benda yang kita tunjukkan. Jadi akhirnya kecerdasan itu apa tadi? Artifisial tadi boleh mengidentifikasi benda tersebut. Benda tersebut semakin banyak, data yang kita kasih semakin dengan berbagai bentuk ya, posisi gitu ya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2, keren ya. Silakan Bapak Ibu kelompok 3. Kelompoknya dadaan ya. Tadi nggak ada kelompok. Iya, kalau menurut saya, menurut kami di sini, kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan yang mampu meniru kecerdasan manusia menurut data yang diterima. Jadi hampir 100% kalau menurut saya dapat meniru kecerdasan manusia sesuai dengan data yang diterima. Terima kasih. Kalau dari ini Pak yang kita coba tadi, yang apa ini, yang test enable mesin ini, bagaimana menurut Bapak? Maksudnya pada saat kita ngambil foto, ngambil apa itu ada masalah tidak gitu ya? Ataukah posisinya harus benar-benar, tidak boleh di belakang ada benda lain dan seterusnya? Ataukah seperti apa? Pada saat Bapak nyoba ini Pak? Di situ memiliki kekurangan karena kalau misalnya kita ambil foto tidak sesuai dengan seperti yang di latar belakangnya ada gambar lain,
bisa saja akan muncul. Ya, berarti dia salah prediksi akhirnya Bapak ya. Berarti tangkapan layar tadi, foto tadi harus benar-benar clear sebenarnya. Kalau wajah ya wajah saja dan seterusnya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 3 ya, luar biasa. Silakan kelompok terakhir. Ya, kesimpulan dari aplikasi KA ini Pak, kalau menurut saya mengenali pola data yang kita kirim seperti itu. Kemudian menurut saya juga ini aplikasi yang ramah pengguna gitu. Jadi menggunakan pola tadi ada wajah, ada pose, ada benda, segala macam. Nah itu menurut saya aplikasi yang ramah digunakan untuk semua semua apa namanya kalangan ya, dari anak-anak, anak-anak, ibu guru sampai orang yang lebih dewasa. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan kelompok 4. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini simple Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita lihatkan ke anak didik kita bahwa ternyata cara kerjanya bisa kelihatan langsung di sini. KA bisa membuat gambar, suara atau video yang terlihat nyata, tetapi sebenarnya palsu. Sudah sering Bapak Ibu ya? Kayak kemarin ke Menteri Keuangan kita keluarkan biar banyak orang itu ya, Bapak Ibu. Data pribadi saya belum berikan misalnya gitu, sebarkan. Ya jangan Bapak Ibu ya, tidak boleh menyebarkan data pribadi yang bersifat privasi. Mencegah kecanduan teknologi nih, kita harus dampingi anak-anak didik kita, walaupun mereka ahli dalam teknologi, harus kita dampingi. Jangan sampai kecanduan. Yang kecanduan itu jika pengguna Bapak Ibu. Tapi ya pembuat juga sekarang kecanduan bikin. Bisa untuk dijual, bisa apa dan seterusnya gitu. Tapi kalau hanya kecanduan menggunakan, dan parahnya di Indonesia kemarin nomor 2, kita tadi mencoba beberapa web itu menggunakan, kecuali kemarin kita bikin apa? Si punya bapaknya bergerak tadi ya. Nah, kemarin ya, nah itu baru kita bikin sendiri. Ya. Baik, memastikan konten yang diakses adalah konten aman untuk anak-anak. Ini konten. Ini modul terakhir, memang modul penutup Bapak Ibu ya, jadi tentang begitu. Kontennya harus hati-hati, cocok nggak untuk anak SD kelas 5, 6 misalnya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya semua sih ya. Cocok tidak konten tersebut. Terimalah salam dari kami yang ingin